Udah mulai guys. Udah. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kali ini kita masih diberi kesempatan untuk kembali eh, masuk dalam perkuliahan PKIL. Nah, untuk tidak memperpanjang kata mukadimah, langsung saja kami dari kelompok 2 akan menyampaikan hasil diskusi kami yang berjudul tanda baca. Sebelumnya, izin perkenalkan, saya Fitra Nabila dengan NIM 230311130 sebagai moderator, dan rekan-rekan saya eh, Anissa Eka Saya Putri dengan NIM 230311054. Lalu ada Deswita Wahyudini dengan NIM 230311009, dan rekan saya Gustriana dengan NIM 230311014. Pada kali ini kami akan menyampaikan hasil diskusi kami yang berjudul tanda baca. Untuk penyampaian materi pertama akan disampaikan oleh saya sendiri. Tanda baca. Menurut kaidahnya, tanda titik tidak digunakan pada akhir penomoran yang lebih dari satu angka. Tanda titik juga tidak digunakan pada penomoran yang sudah menggunakan tanda kurung. Eh, tanda tanda baca titik merupakan salah satu tanda baca yang sering terdapat kesalahan dalam penggunaannya. Penerapan kaidah tanda titik tidak hanya menimbulkan masalah selain yang dibahas pada penulisan singkatan, tapi ada kesalahan yang masih sering ditemukan pada tanda titik tersebut. Mungkin contohnya penggunaan tanda titik pada akhir penomoran yang lebih dari satu angka, lalu juga digunakan pada angka atau huruf yang sudah menggunakan tanda kurung. Next. Nah, pengaruh bahasa daerah dan bahasa asing itu juga berpengaruh. Eh, Pengaruhnya yaitu ada pengaruh bahasa daerah, pengaruh positif, pengaruh negatif, pengaruh bahasa asing, pengaruh pengaruh bahasa asing, lalu pengaruh positif dan negatif. Lalu next, ada beberapa hal yang harus disiapkan dalam pelaksanaan kemah adalah sebagai berikut. Nah, ini nih adalah contoh penggunaan tanda titik yang salah pada akhir kalimat. Misalnya tenda, di situ ada koma. Lalu ada contoh yang B, yaitu pakaian secukupnya, lalu koma lagi, dan seterusnya yang seperti teman-teman lihat. Next. Mungkin sekian materi dari saya kembalikan kepada uh, Deswita yang akan menyampaikan materi tentang tanda koma. Pada Deswita, saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan menjelaskan atau melanjutkan penjelasan dari Ara tadi, itu tanda koma. Yang pertama itu tanda koma digunakan di antara unsur-unsur dalam suatu pemerincian atau pembilangan. Contohnya, seminar tersebut akan dihadiri oleh direktur, kajur, dan pembicara-pembicara dari luar Kalimantan. Contoh yang kedua, Irwan, Afina, dan Siska merupakan anak kepala UPT TIK Poliban. Tanda koma ini digunakan sebelum kata penghubung atau konjungsi yang menunjukkan pertentangan seperti tetapi, melainkan, sedangkan, dan lain-lain. Contohnya, Dewi bekerja
di salah satu perusahaan terkenal, tetapi gaji yang ia terima masih di bawah rata-rata. Tanda koma ini juga digunakan untuk memisahkan anak kalimat yang dalam penulisannya mendahului induk kalimat. Contohnya itu karena terus tertawa, ibu mematikan televisi. Dan contoh kedua itu bila ia mengizinkanku, maka aku akan melanjutkan kuliah S2. Tanda koma juga sering digunakan di belakang kata atau ungkapan penghubung antar kalimat, seperti oleh karena itu, jadi, dengan demikian, sehubungan dengan itu, meskipun demikian, dan contoh lain dan lain-lain. Contohnya yaitu Sani merupakan mahasiswa unggulan di Poliban. Oleh karena itu, ia mendapatkan beasiswa prestasi. Tanda koma juga digunakan untuk memisahkan petikan langsung dari bagian dalam kalimat. Contohnya, ibu mengatakan semua masalah yang kamu hadapi harus disikapi dengan dewasa. Contoh yang kedua, Ibnu merupakan murid terpandai di kelas Pak Edi. Sahut Mutia. Tanda koma digunakan di antara A, nama dan alamat, B, bagian alamat, C, tempat dan tinggal, serta D, nama tempat dan wilayah apabila ditulis secara berurutan. Contohnya, Saudara Jamil, Jalan Handil Bakti, Barito Kuala. Contoh yang kedua, Dr. Muhammad Rafiq, MPD. Yang materi selanjutnya yaitu tanda titik koma. Di rumah ibu mengeluh harga beras. Di kantor, ayah marah karena pekerjaannya telah ditingkatkan. Di kelas, aku bingung karena aku belum menyelesaikan tugasku. Pekerjaan rumah. Baik, sekian penjelasan dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada rekan saya Deswita. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya Gustriana. Kepada Gustriana, saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Baik, materi selanjutnya adalah yang C, yaitu tanda titik koma. Di mana pada titik koma ini juga digunakan untuk mengakhiri pernyataan detail dalam kalimat itu terdiri dari satu kata atau sekelompok kata. Jika titik koma digunakan sebelum yang paling detail, kata dan tidak perlu digunakan. Perhatikan contoh berikut. Syarat untuk menjadi seorang guru adalah yang A, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Lalu yang B itu menjadi warga negara Indonesia. Yang C, memiliki ijazah pendidikan guru. Lalu yang D adalah dalam keadaan sehat. Selanjutnya adalah tanda titik dua. Di mana tanda titik dua ini penggunaan katanya itu yaitu dalam antara volume atau nomor halaman. Contohnya itu adalah Tempo, 1 atau 1971 atau 34.27 di antara judul subjudul esai dan di antara nama penerbit dan kota penerbit. Contohnya adalah Dokterandus M. Ramlan, morfologi, 2A, review deskriptif, CF Karyono, 2 Yogyakarta, Next. Selanjutnya adalah tanda hubung, di mana pada tanda hubung ini dia menandai bagian kata yang terpenggal oleh pengganti baris, yaitu tanda hubung digunakan untuk merangkai kata seperti ke dengan angka. Adapun fungsi tanda hubung adalah yaitu menyambung kata ulang yang ditulis dengan bentuk singkat. Kata ulang seringkali ditulis dengan tanda hubung agar lebih jelas. Contohnya itu anak-anak, rumah-rumah, kupu-kupu. Next, selanjutnya. Selanjutnya yang F yaitu tanda pemisah, di mana pada tanda pemisah ini digunakan di antara dua bilangan
tanggal, atau tempat yang berarti sampai dengan atau sampai ke. Adapun fungsi tanda hubung adalah yaitu untuk menunjukkan pembicara dalam dialog atau dalam karya sastra atau naskah drama. Contohnya itu adalah apakah kamu sudah makan? Tanyanya. Lalu selanjutnya itu ialah belum, aku masih sibuk, jawabku. Lalu yang kedua itu adalah membatasi penyisipan kata atau frasa dalam kalimat. Contohnya itu adalah perjalanan ke Bali. Meskipun cukup melelahkan, sangat menyenangkan. Next, selanjutnya. Selanjutnya itu adalah yang G, yaitu tanda elipsis, yaitu di mana pada tanda elipsis itu adalah tanda baca yang digunakan untuk menunjukkan jeda dalam tulisan, koma penghilang, bagian dari suatu teks, atau ketidakselesaian suatu kalimat. Tanda ini terdiri dari 3 titik yang dituliskan secara berurutan tanpa spasi. Fungsi dari tanda elipsis itu ialah untuk menunjukkan kalimat yang terputus atau belum selesai. Contohnya itu, aku merasa, sudahlah. Yaitu yang kedua, fungsinya itu adalah untuk menunjukkan jeda atau keheningan dalam kalimat. Contohnya itu adalah, aku tidak tahu, mungkin aku harus pergi. Next, selanjutnya itu adalah H, yaitu tanda tanya. Di mana pada tanda tanya ini ada tanda baca yang digunakan untuk menunjukkan suatu pertanyaan atau pernyataan yang membutuhkan jawaban. Dalam fungsi tanda tanya itu ialah yang pertama, yaitu menandai kalimat interrogatif atau kalimat tanya. Contohnya itu, di mana kamu tinggal? Lalu, yang kedua itu adalah, apakah kamu sudah makan? Contoh yang ketiga adalah menunjukkan ketidakpastian atau dugaan. Yaitu dengan contohnya, ia lahir pada tahun 1990 di Jakarta. Lalu contoh yang kedua, peserta yang hadir sekitar 50 orang. Next, selanjutnya itu adalah yang H, yaitu tanda seru, di mana pada tanda seru ini dia memiliki fungsi, yaitu untuk mengakhiri ungkapan atau pernyataan yang berupa seruan atau perintah. Yang dimana tanda seru ini yang pertama itu adalah dia mengungkapkan ekspresi, emosi, atau kejutan. Yang dimana contohnya itu seperti, wow, kamu benar-benar berhasil. Lalu yang kedua adalah perintah atau ajakan. Yang dimana contohnya itu, tolong bantu saya. Lalu contoh yang ketiga itu adalah peringatan atau larangan. Contohnya itu jangan sentuh itu. Baik, itu saja saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada rekan saya Gustriana. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya Anissa Eka. Kepada Anissa Eka, saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya itu tanda kurung. Nah, di sini fungsi tanda kurung yaitu yang pertama memberikan penjelasan atau keterangan tambahan. Contoh, Ari dalam kurung teman saya datang lebih awal. Yang kedua itu menyatakan singkatan atau istilah yang perlu dijelaskan. Contohnya, PBB dalam kurung Perserikatan Bangsa-Bangsa berperan penting dalam diplomasi internasional. Yang C, mengutip atau mengoreksi kalimat asli. Contohnya, ia mengatakan bahwa mereka akan mendapatkan dalam kurung penghargaan dalam waktu dekat. Next. Selanjutnya ada tanda kurung siku, di mana yang pertama menggunakan huruf, kata, atau kelompok kata sebagai koreksi atau tambahan pada kalimat, atau bagian kalimat yang tertulis dalam naskah asli. Contohnya, sementara itu lingkungan pemuda dari kampus ini berhubungan. Kurung siku maksudnya berhubungan dengan kenyataan-kenyataan di luar kampusnya. Yang B, mengapit keterangan dalam kalimat penjelas yang sudah bertanda kurung. Contoh, hanya menggunakan nada atau kombinasi nada-nada dan apa yang saya sebut persendian, kurung siku, atau mungkin kata lain penjedaan atau jangcur itu. Next.
Tanda petik. Tanda petik dipakai untuk mengapit petikan langsung yang berasal dari pembicaraan, naskah, atau bahan tertulis lainnya. Contohnya, ibu berkata, tanda petik, jangan lupa mengerjakan tugas sekolah sebelum bermain. Yang B, tanda petik dipakai untuk mengapit judul puisi, karangan, atau bab buku yang dipakai dalam kalimat. Contohnya, saya sangat menyukai puisi. Tanda petik, aku karya Khairil Anwar. Yang C, tanda petik dipakai untuk mengapit istilah ilmiah yang kurang dikenal atau kata yang mempunyai arti khusus. Contohnya, proses ini dikenal dengan istilah osmosis terbalik. Nah, di situ diberi tanda petik yang sering digunakan dalam penyaringan air. Next. Selanjutnya ada tanda petik tunggal. Nah, di mana tanda petik tunggal itu juga dikenal sebagai tanda kutip tunggal, memiliki beberapa fungsi dalam penulisan. Yang pertama, penandaan kutipan langsung. Tanda kutipan tunggal digunakan untuk menandai kutipan langsung dari sumber atau ucapan asli seseorang. Sebagai contoh, kutip tunggal, dia berkata, aku akan datang. Next. Selanjutnya ada tanda garis miring, di mana tanda garis miring digunakan dalam penulisan nomor surat, nomor pada alamat, dan penandaan pada 1 tahun yang terbagi menjadi 2 tahun takwim. Contohnya nomor 023 garis miring B1 garis miring elektro garis miring 2019. Selanjutnya tanda miring digunakan sebagai pengganti kata dan atau serta setiap. Contohnya yudisium, yudisiawan atau yudisiyawati. Selanjutnya jagung rebus atau bakar. Next. Yang terakhir adalah tanda penyikat atau apostrof. Tanda apostrof digunakan untuk menunjukkan bagian kata atau bagian angka tahun yang dihilangkan. Contohnya, kamu sudah makan kan? Kan berarti bukan. Liburlah tiba. Lah berarti telah. 15, 6, 20 berarti 20 berarti 2020. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada rekan saya Anissa Eka Putri. Dengan berakhirnya penjelasan materi dari rekan saya, maka berakhir pula presentasi kami pada kali ini. Lebih dan kurang kami mohon maaf apabila terjadi kesalahpahaman kata atau ada koreksi, kami mohon maaf. Saya tutup presentasi ini dengan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.